Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Suseno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara. Pada kali ini kita akan coba belajar dari banyak tokoh perempuan di Alkitab saudara. Dalam seri tentang perempuan ini kita akan mencoba mengeksposisi beberapa figur perempuan yang luar biasa bagi saya di Alkitab. Dan salah satunya adalah tokoh yang mau kita eksposisi dalam episode kali ini. Siapa dia? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama, yakni kitab Rut pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita akan belajar mengeksposisi tentang bagaimana siapa si Rut ini saudara. Rut pasal pertama ayat yang keempat, silakan. Rut pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, ini kata pertama kali Rut muncul di Alkitab kita. Tepatnya di ayat yang keempat yang barusan dibaca. Nama Rut muncul pertama kali di sini. Di ayat keempat, pasal yang pertama kitab Rut ini jelas sekali dikatakan bahwa Rut ini adalah perempuan Moab. Ya, saya mau katakan sebelum kita mengeksposisi tentang tokoh ini, bagaimana dia bisa berubah dari nobody menjadi somebody, saya ingin mengajak saudara untuk belajar siapa si Rut ini. Rut, kata Rut sendiri kalau kita lihat arti katanya, jelas nama Rut ini bukan berasal dari bahasa Hebrew, saudara. Makanya kalau kita coba mempelajari di kamus Ibrani, itu nama Rut tidak kita ketemu. Rut ini kenapa tidak ketemu dalam arti kata Ibraninya? Karena jelas di ayat 4 tadi, Rut bukan orang Ibrani, bukan orang Hebrew, bukan orang Israel. Rut adalah orang Moab. Nah, kalau kita lihat arti katanya, Rut ini berarti female companion atau teman perempuan, sahabat perempuan. Itulah arti kata harafiah dari Rut ini, saudara. Dikatakan dia adalah perempuan Moab. Menarik nih sini, saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk memperbandingkan dirimu dengan Rut. Banyak kita itu kalau saya lihat dalam dunia pelayanan menggerutu tentang siapa dirinya. Saya tuh berasal dari keluarga ini, Pak. Saya punya orang tua aja gak jelas siapa, Pak. Saya tuh orang yang susah, Pak. Banyak orang tuh menggerutu tentang hidupnya, menyesali tentang dirinya, saudara. Tapi kalau kita perhatikan dengan sungguh, sejelek apapun masa lalumu, dibandingkan dengan Rut ini, saudara masih jauh bagusan kemana-mana loh. Kenapa saya bilang begitu? Saudara, Rut ini orang Moab. Itu problemnya, saudara. Kenapa saya bilang problem? Karena saudara harus tahu siapa itu Moab terlebih dahulu. Siapa Moab, saudara? Bapak Ibu ingat cerita tentang Sodom dan Gomora? Itu asalnya Moab itu dari situ, dari peristiwa Sodom dan Gomora. Saya tidak akan buka ayatnya, Bapak Ibu bisa nanti memperhatikan di kitab Kejadian soal peristiwa ini. Kurang lebih ceritanya Tuhan sudah kesel, dongkol banget sama Sodom dan Gomora. Karena ini kota besar zaman dulu. Jadi Bapak Ibu kalau ingat ceritanya kenapa ini kota besar,
Lot milih kota ini. Ingat Bapak Ibu ceritanya ya. Jadi Abraham begitu diberkatinya. Lot yang ikut Abraham juga menjadi orang yang diberkati. Sampai pada satu titik kekayaannya Abraham itu sama kekayaan Lot itu begitu banyaknya. Karena begitu banyaknya, maka gembala-gembalanya Abraham sama gembala-gembalanya Lot seling ribut mengenai air. Ingat mereka tinggal di padang gurun. Air adalah sesuatu yang mahal. Jadi ketika rombongan besar ini yang punya banyak budak, yang punya banyak gembala, yang punya banyak kambing domba, onta dan lain sebagainya, ketemu mata air, selalu gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot ribut. Kenapa? Karena air yang sedikit itu harus mencukupi masing-masing mereka dan tanggung jawabnya mereka. Hingga akhirnya satu sisi Abraham manggil Lot, yuk ikut saya yuk, naik ke puncak yang tertinggi kan. Abraham ngomong dalam bahasa sekarang ini, bahasa saya ya, Lot, kita sering lihat tuh gembala-gembala kita ributin air, udah kita emang gak bisa deh. Kekayaanmu begitu luar biasanya, aku juga luar biasa, udah kita pisahkan diri baik-baik daripada nanti kita berkelahi mengenai hal ini. Kamu lihat deh sekarang, sejauh mata memandang Lot, milih, kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Maka Lot melihat lembah Yordan itu yang hijau ya. Dan Lot bilang sama pamannya Abraham, aku ke sana aja. Kenapa? Hijau ya, tempat yang penuh dengan kehidupan. Maka Lot mengarahkan kakinya ke sana. Dan Bapak Ibu di padang gurun, kalau ada daerah hijau itu magnet, Saudara. Maka akhirnya tempatnya Lot memilih ini juga dijumpai, juga didatangi oleh banyak orang. Sehingga akhirnya menjadi kota yang sangat besar, Sodom dan Gomora itu. Tempat orang akhirnya ke sana karena menjadi megapolitan atau metropolitan di zaman itu. Abraham pilih seberangnya, menjauhi Lot. Nah, Lot tinggal di kota ini, orang banyak di situ. Singkat cerita, kota itu menjadi jahat di mata Tuhan karena hidupnya tidak lagi hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, perzinahan, pernikahan sejenis. Bahkan ada buku tafsir yang mengatakan di Sodom dan Gomora itu mungkin pertama kali hubungan seksual antara manusia dengan makhluk hidup yang bukan manusia terjadi. Sehingga Tuhan ingin menenggelamkan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang, meluluh lantakkan kota itu. Tapi Tuhan sayang sama Lot. Why? Lot adalah keponakannya Abraham. Lot adalah biji matanya Abraham. Kalau Lot juga dibinasakan, maka saya percaya Tuhan tidak tega dengan Abraham, kekasihnya ini. Ingat, dalam ayat lain dikatakan Abraham adalah sahabatnya Tuhan. Maka Tuhan tidak mau melukai hati sahabatnya ini. Maka Tuhan kirimkan malaikatnya kepada Lot. Ayo pergi dari kota ini. Tinggalkan cepat-cepat. Bawa istrimu, bawa anak-anakmu, tinggalkan. Ayo lari cepat-cepat, jangan lihat ke belakang. Singkat cerita, Lot, istri dan dua anaknya pergi dari Sodom dan Gomora cepat-cepat. Alkitab yang ngomong. Nah, zaman dulu saudara, kekayaan itu tidak bisa seperti sekarang. Kalau sekarang kekayaan saudara bisa saudara sembunyikan dalam sebuah kartu. Saya ngelihat saudara, saudara ngelihat saya, kita tidak bisa kalau tidak kenal menduga-duga, kau kaya atau kau miskin. Saya kaya atau saya miskin, nggak bisa. Ya, karena banyak orang kaya penampilannya biasa. Banyak orang yang penampilannya keren, ternyata kere, saudara. Jadi nggak bisa kita nilai dari penampilan zaman sekarang ya, karena kekayaan bisa disembunyikan. Tapi zaman dulu, Lot itu kaya raya. Maka kekayaannya bentuknya apa? Barang, kambing, domba, unta, budak, segala macam, emas, perak. Tapi karena disuruh pergi cepat-cepat, tentu semua kekayaannya nggak bisa dibawa. Yang dibawa hanya ada yang di badan saja, mungkin juga cuma serauk, dua rauk, kalau itu bentuknya emas, perak. Nah, larilah mereka cepat-cepat keluar Sodom dan Gomora. Ketika sudah di luar Sodom dan Gomora, ketika mereka lihat di atas ada belerang, ada api yang turun dari atas, membakar kota tempat hidup mereka. Perempuan ini, istrinya Lot, penasaran apa yang terjadi atas harta miliknya yang tertinggal itu. Dia lihat ke belakang, benar ya? Terus Alkitab yang katakan dia mati jadi tiang garam, saudara. Istrinya Lot mati jadi tiang garam. Maka Lot tertinggal dengan dua anak gadisnya, dengan trauma yang luar biasa dalam. Saya masih ingat peristiwa 98. Itu banyak sahabat saya, keturunan Tionghoa. Saya kecil itu di SD, SMP, ya, kemudian juga
punya sahabat yang keturunan Tionghoa yang lari saudara dari Jakarta. Karena Jakarta chaos zaman dulu, tahun 98 itu. Ada banyak perbuatan yang melanggar HAM terjadi atas komunitas Tionghoa ini. Perempuan-perempuan diperkosa secara massal, itu terjadi saudara. Perhatikan baik-baik, mereka lari tinggalkan Jakarta. Sampai sekarang beberapa teman saya nggak kembali ke Indonesia karena trauma seperti itu. Jadi saya bisa ngebayangkan Lot dan dua anak gadisnya trauma. Terlebih, mereka kehilangan siapapun yang mereka kenal. Ingat, mereka tinggal di Sodom dan Gomora. Teman mereka, sahabat mereka, semua manusia yang mereka kenal mati. Termasuk budak-budak mereka. Anaknya Lot mungkin punya teman, budak mereka yang perempuan. Mereka semuanya mati. Terlebih mereka trauma, kenapa? Mamanya mati jadi tiang garam. Istrinya Lot mati jadi tiang garam. Itu pasti traumatis saudara. Ya. Jadi saya percaya Lot dan dua anak gadisnya lari tinggalkan peradaban. Itu buku tafsir semuanya hampir mengatakan begitu. Mereka lari ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, mereka menjauhi peradaban. Sebab mereka trauma, apa yang mereka kenal, siapa yang mereka kenal semuanya mati. Mereka menjauhi peradaban. Tinggal di gua-gua. Singkat cerita, kalau kita baca kisahnya, anaknya Lot yang gadis ini dua-duanya sudah beranjak dewasa. Ketika beranjak dewasa, mulai ada problematika, ya nggak saudara ya? Mulai tertarik dengan lawan jenis. Mulai timbul birahi. Tapi tertarik sama lawan jenis apa? Birahi sama siapa? Nggak ada saudara. Karena mereka cuma tertinggal dengan bapaknya doang. Mereka banyak penafsiran mengatakan tinggal di goa-goa, di lembah-lembah, di hutan-hutan. Keluar dari hutan, keluar dari goa mereka, keluar dari rumah mereka, yang mereka lihat adalah makhluk-makhluk, tapi bukan manusia. Nggak ada cowok di sana, nggak ada laki-laki ganteng di sana. Yang mereka lihat ya monyet, burung, harimau mungkin, binatang-binatang liar yang ada di hutan itu. Maka sampai pada satu cerita kurang lebih, kakaknya yang pertama, anaknya Lot ini, yang pertama bilang sama adiknya, waduh, kalau kita begini terus, bapak kita mati nanti kasihan dia. Karena tidak ada yang meneruskan nama keluarga kita. Itu hal yang lazim. Dalam kehidupan orang-orang perjanjian lama, kalau tidak ada anak laki-laki yang meneruskan nama keluarga, itu aib besar. Terlebih anak-anaknya Lot ini sadar bapaknya itu siapa. Bapaknya ini Lot, orang kaya, orang terpandang. Jadi kalau bapaknya mati, mereka dua anak gadis ini juga mati tanpa meneruskan anak atau garis keturunan dari Lot, maka sejarah keluarga Lot berhenti. Stop di situ. Ya, itu aib besar. Maka kakaknya bilang, karena nggak ada laki-laki lain, ya udah kita bikin mabok bapak aja. Karena di dalam situasi normal, tentu tidak mungkin Lot itu mau tidur dengan dua anak gadisnya kan. Maka Lot dibikin mabok sedemikian rupa. Anak gadis yang pertama tidur dengan bapaknya ketika bapaknya nggak sadar. Besoknya bapaknya dibikin mabok lagi. Saya juga bingung gimana ceritanya. Ya, tapi itu yang terjadi kata Alkitab. Maka anak yang kedua ini tidur dengan bapaknya lagi ketika bapaknya nggak sadar. Singkat cerita, dua anaknya Lot tidur dengan bapak kandungnya sendiri. Bapaknya dibikin mabok, mereka tidur dengan bapaknya. Hamil dua-duanya. Dan salah satu anak dari anaknya Lot ini adalah Moab. Yang saya mau katakan, Ruth ini saudara adalah orang Moab. Ruth ini berasal dari nenek moyang yang lahirnya saja sudah mewarisi kutuk. Karena lahir dari hubungan yang gak lazim. Lahir dari persetubuhan antara bapak kandung dan anak gadisnya. Jadi Moab ini lahir sudah mewarisi kutuk kalau bagi saya, menurut firman Tuhan. Tapi saya selalu katakan di mana-mana, kutuk apapun yang mengikat kita, dosa apapun yang mengikat kita di masa lalu, asal kau sudah bertobat, itu sebenarnya nggak berdampak apa-apa. Alkitab katakan, kalau kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni dosa kita. Alkitab saya katakan, dosamu yang merah seperti kirmizi, kalau kau bertobat Tuhan bisa begitu mudahnya buat putih seperti salju. Tuhan buang dosa kita ke tepi laut yang paling dalam, dia nggak akan ingat-ingat lagi. Andai kata Moab ini ketika tahu dirinya adalah manusia yang lahir dengan kutuk itu terus bertobat, maka selesai. Kutuknya selesai.
Nggak ada lagi problem dalam hidup Moab. Tapi Alkitab katakan, Moab itu ketika bertumbuh menjadi dewasa, bahkan ketika dia sudah berkeluarga, ketika dia akhirnya menjadi sebuah bangsa, karena beranak pinak gitu saudara ya, Moab itu tidak mau bertobat juga. Hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Dia nggak mau kembali kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Hingga pada satu titik dalam kitab nabi-nabi besar, terucaplah kalimat kutuk terhadap Moab yang diucapkan oleh nabi-nabi besarnya Tuhan. Coba kita baca. Yesaya 16 ayat 14. Yesaya 16 ayat 14, silahkan dibaca. Yesaya 16 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Kemuliaan Moab di zamannya Yesaya, Moab itu bangsa besar, saudara. Bangsa yang ditakuti, bangsa yang punya power, punya kekuatan. Tapi kata Yesaya, kemuliaan Moab nanti akan lenyap. Dan orang-orang yang tertinggal tidak memiliki lagi kekuatan. Di zamannya Nabi Yesaya, ketika Yesaya melihat Moab ini nggak bertobat juga, diucapkanlah kutuk terhadap Moab. Ingat, yang mengucapkan kutuk adalah nabinya Tuhan. Nabi itu apa? Kalau kau ingat, nabi adalah penyambung lidah Tuhan kepada umatnya. Beda nabi sama imam itu adalah seperti ini. Kalau nabi penyambung lidah Tuhan terhadap umatnya. Sedangkan imam adalah perantara manusia untuk menghadap Tuhan. Nah, jadi ketika Nabi Yesaya menubuatkan Moab akan hilang, Moab akan kemuliaannya menjadi kesepian, kekosongan. Moab tidak akan lagi berdaya. Itu sebenarnya bukan Yesaya yang mengucapkan, tapi perintah Tuhan kepada Yesaya untuk diucapkan. Tuhan sendiri yang mengutuk Moab, bahwa kemuliaan Moab akan lenyap, dan yang tertinggal orang-orang yang tidak punya kekuatan lagi. Tapi meskipun sudah dikutuk demikian oleh Yesaya, dikutuk Tuhan, Moab nggak mau bertobat juga. Itu konyolnya, saudara. Kalau Moab bertobat, mungkin hatinya Tuhan akhirnya tergerak oleh belas kasihan. Mungkin ya. Karena kalau kita belajar dari Kejadian sampai dengan Wahyu, meskipun Tuhan udah memutuskan sesuatu, tapi kalau manusia benar-benar datang dengan hati yang hancur, belas kasihan Tuhan itu bisa berubah loh saudara. Bisa mengubah amarah menjadi kebaikan. Tapi Moab nggak bertobat juga. Semakin jadi bangsa yang jauh dari Tuhan. Semakin jadi bangsa yang melukai hatinya Tuhan. Sampai pada satu peristiwa akhirnya. Nabi besar berikutnya, penyambung lidah Tuhan berikutnya, berkata, Yeremia 48 ayat 42. Yeremia 48 ayat 42. Silakan. Yeremia 48 ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Akhirnya Tuhan lewat Yeremia kembali menubuatkan Moab akan hilang sebagai sebuah bangsa. Hilang, saudara. Bukan lagi kemuliaan Moab akan sepi. Bukan lagi orang-orang yang tinggal di Moab adalah orang-orang yang gak punya kekuatan. Itu pun sudah luar biasa loh. Artinya apa? Moab yang tadinya di zaman Yesaya bangsa yang besar, dinubuatkan akan menjadi bangsa yang kecil, gak punya kekuatan. Kalaupun ada orang-orang yang dari Moab, orang-orang ini orang-orang yang lemah. Kemuliaannya sudah hilang. Tapi di zaman Yeremia, hilang tuh bangsa Moab. Dikutuk hilang sebagai bangsa. Dan Tuhan kalau yang berfirman, Nabi Tuhan bukan nabi palsu kalau sudah berkata. Maka ya dan amin. Dan 2016 ini kau boleh cross check omongan saya ini. Kau boleh googling dimanapun juga. Kau boleh cari sumber-sumber buku dimanapun juga. Kau tidak akan ketemu lagi ada sebuah bangsa di muka bumi ini di 2016 yang mengaku sebagai bangsa Moab. Kau tidak akan ketemu lagi suku apapun di muka bumi ini yang berasal mengaku dari suku bangsa Moab. Kau tidak akan ketemu bahkan satu pribadi pun di muka bumi ini yang hidup, yang punya dan punya pengakuan dia adalah
orang yang berasal dari bangsa Moab atau memiliki darah Moab. DNA Moab hilang begitu saja. Ini menarik, saudara. Saudara nggak bisa bilang, oh Pak, Moab kan hidup di zaman yang lalu, Pak. Di zaman perjanjian lama loh, Pak. Ribuan tahun yang lalu loh, Pak. Mungkin saja akhirnya hilang bangsa Moab itu, tapi bukannya orang Moabnya hilang, tapi jati diri sebagai bangsa hilang. Tapi orang-orangnya masih ada. Oh, enggak gitu, saudara. Enggak gitu. Kenapa saya bilang enggak gitu? Saya bandingkannya dengan bangsa, dengan suku yang sejaman dengan Moab. Suku apa? Bangsa apa? Bangsa Israel. Kenapa saya bilang Moab dan Israel itu sejaman? Karena Moab itu punya nenek moyang namanya siapa? Lot. Israel punya nenek moyang namanya siapa? Abraham. Siapa Abraham? Pamannya Lot. Siapa Lot? Keponakannya Abraham. Mereka berdua ini adalah dua manusia, dua laki-laki yang sama-sama keluar dari Ur Kasdim. Secara genetika Abraham paman lebih tua. Tapi saya mengasumsikannya, saya menafsirkannya, mereka ini sepantaran, saudara. Seumuran. Meskipun secara genetik Lot manggil Abraham paman, Abraham manggil Lot keponakannya, tapi mereka seumuran. Mereka bersahabat sejak kecil, itu penafsiran saya. Makanya ketika Abraham dipanggil Tuhan, Abraham keluar, tinggalkan sanak keluargamu, tinggalkan kampung halamanmu. Dia bawa Lot, kenapa? Temannya dia Lot, sahabat dia satu-satunya cuma Lot. Maka Abraham dan Lot ini sejaman. Bapak Ibu, dalam sejarah gereja, dalam sejarah dunia ini, pernah loh Israel sebagai jati diri bangsa hilang. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah gereja ya, kurang lebih di abad ke-3, abad ke-4, ya, itu orang-orang Yahudi oleh Kaisar Roma, itu diusir semuanya dari Yerusalem. Diusir semuanya. Ketika, orang-orang Roma, Kaisar Roma, menganggap ada pemberontakan terhadap mereka yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Israel. Itu orang Yahudi semuanya diusir keluar. Jadi sejak saat itu, saudara, Israel sebagai sebuah bangsa hilang, lenyap dari peradaban. Israel baru muncul lagi, saudara. Itu di tahun 48. Ketika akhirnya orang-orang yang punya darah Israel yang diaspora tersebar di seluruh muka bumi, itu kembali ke Israel dan merebut Israel dari orang-orang Arab, dari orang-orang Mesir, dari orang-orang Palestina. Ada jeda waktu ribuan tahun, saudara. Bangsa Israel sebagai bangsa hilang. Tapi orang-orang Israel tidak hilang. Akhirnya sekarang di 2016 ini, kau tahu ada negeri Israel lagi. Ada orang yang mengaku punya darah Israel. Di Indonesia aja punya banyak sinagog, saudara. Beberapa kota punya sinagog. Sinagog itu rumah ibadat orang Yahudi. Berarti apa? Berarti ada orang Yahudi di Indonesia. Berarti ada orang Indonesia yang punya darah Yahudi. Bahkan kalau Bapak Ibu ke toko buku, ya, itu ada buku yang mengatakan orang-orang hebat di Indonesia yang dipercaya punya darah Yahudi. Saya nggak mau sebutkan satu persatu orangnya, cari aja bukunya. Semua yang disebutkan di situ orang-orang yang punya nama, baik dalam pemerintahan maupun dalam kesusastraan maupun dalam kesenian. Orang-orang hebat semuanya. Itu dipercaya punya darah Yahudi, saudara. Itu nggak heran di Indonesia banyak sinagog. Yang saya mau katakan, Moab hilang. Nggak ada lagi orang yang mengaku suku Moab di muka bumi di 2016 ini. Semua itu terjadi, kenapa? Karena Tuhan yang berfirman. Dan Rut ini adalah orang Moab. Yang saya mau katakan, Rut ini lebih buruk daripada saudara. Dia berasal dari keluarga, dia berasal dari sebuah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Saudara orang apa? Saudara suku apa? Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Padang, suku Minahasa. Sebutkan suku Betawi mungkin. Toraja mungkin, Papua mungkin. Apapun latar belakang kesukuan kita, bangsa kita, saudara, kita tidak pernah suku kita, bangsa kita dikutuk oleh Tuhan, kan? Jadi apple to apple dibandingkan Rut, saudara lebih hebat kemana-mana. Jadi Rut ini adalah perempuan Moab, saudara. Alkitab katakan perempuan Moab. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa.
Apa yang kita pelajari dari Rut ini? Kenapa kita harus belajar dari Rut ini? Kenapa Rut ada di Alkitab kita, saudara? Kalau kita baca kitab Rut pasal pertama secara keseluruhan, Rut muncul namanya di ayat yang keempat yang kita baca tadi. Karena dia menjadi menantu dari keluarga Elimelek dan Naomi. Dia menjadi istri dari seorang laki-laki yang namanya Kilion. Kilion, saudara. Kenapa Kilion itu bisa ada di Moab? Kenapa keluarga Israel ini ada di Moab? Kalau kita baca ayat yang pertama, kedua, ketiga. Karena di Israel, di Bethlehem, di Yehuda lagi kelaparan. Maka keluarga Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion ini, 4 orang ini, yang disebutkan namanya di Rut pasal pertama ayat 1, 2, 3. Itu keluar mencari makan di negeri asing. Mereka tinggalkan Bethlehem, mereka tinggalkan Yehuda, mereka tinggalkan tanah perjanjian Israel untuk pergi ke Moab. Mereka mau hidup di Moab karena di Moab ada makanan, di Israel nggak ada makanan. Ini indikasinya apa? Indikasinya keluarga ini keluarga yang sangat kaya raya. Mereka bisa boyong keluarganya untuk pergi ke negeri asing. Padahal di negeri asing mereka nggak punya pekerjaan. Coba kita pakai logika kita. Orang kaya, orang keluar negeri saja itu asumsinya 2016 orang berduit. Orang yang mampu, orang yang kaya lah paling tidak. Karena nggak mungkin orang yang nggak punya pekerjaan, orang yang nggak punya uang bisa keluar negeri kan, saudara. Jangankan keluar negeri, keluar kota aja bisa jadi nggak pernah. Apalagi kalau ada keluarga, saudara, yang bawa keluarganya utuh pindah boyongan, ya, ke negeri asing, di mana di tempat itu, di tempat yang baru di negeri asing itu dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya teman, dia nggak punya tempat tinggal. Jadi kalau saya orang Indonesia ini berani bawa istri saya, 2 anak saya, misalnya untuk tinggal di Denmark. Denmark itu di mana juga saya nggak tahu. Saya nggak punya siapa-siapa di situ, nggak punya pekerjaan di situ. Tapi saya berani bawa boyong istri saya dan 2 anak saya untuk tinggal di Denmark. Artinya apa? Artinya saya punya uang. Meskipun saya nggak punya kenalan di Denmark, saya berani yakin bahwa istri saya dan anak-anak saya tinggal di situ. Kenapa? Karena saya punya simpenan. Paling tidak, selama beberapa tahun, saya dan keluarga nggak kelaparan. Kenapa? Saya bisa hidup. Meskipun nggak punya pekerjaan, saya masih bisa belikan istri saya makan, pakaian, anak saya juga demikian. Dan saya masih bisa beli rumah. Jadi kalau kita bawa asumsi ini dalam konteksnya Rut, Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion ketika pergi dari Israel ke Moab, dia bawa seluruh kekayaannya. Dan kekayaan orang zaman dulu sama sekarang beda. Seperti saya bilang, sekarang orang kaya bisa sulit, sangat sulit untuk dibedakan dengan orang miskin secara penampilan. Bisa kamuflase gitu. Tapi zaman dulu, belum ada bank, belum ada kartu kredit, kartu ATM. Sehingga orang kalau kaya kelihatan dari apa? Dari barang-barangnya. Jadi kalau Elimelek ini boyong keluarganya, semua hartanya dibawa ke Moab, itu bukan bicara mengenai emas perak yang ada di tangannya, di lehernya, yang bisa dibawa di tasnya. Tapi tentu bawa kambing, domba, unta, budak-budaknya. Jadi ketika keluarga ini sampai di Moab, orang Moab manapun akan tahu ini keluarga kaya raya. Maka tidak heran Rut akhirnya bisa menjadi menantu mereka. Kenapa? Rut perempuan biasa. Perempuan normal manapun kalau diajak nikah sama orang kaya, pasti mau kan saudara? Maka saya bilang Rut ini sebenarnya orang biasa. Secara latar belakang dia adalah bangsa terkutuk, bangsa Moab. Dan dia juga pribadi yang biasa sebenarnya. Begitu mudahnya tertarik dengan laki-laki kaya yang mengajak dia nikah dan mau akhirnya dinikahkan. Bahkan mungkin Rut ini tadinya orang biasa yang bahkan cenderung agak, maafkan kalau kalimat saya bilang, agak bodoh. Saya orang Jawa, diajarkan sejak saya kecil, kalau cari jodoh lihat bibit, bobot bebet. Selidiki latar belakang pasanganmu nanti supaya nggak salah memilih. Tapi Rut itu begitu mudahnya dinikahkan oleh Kilion. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada indikasi ayat-ayat di kitab Rut ini yang mengatakan Rut itu berpikir dulu. Jadi saya asumsikan ketika Kilion mengajak nikah Rut, Rut langsung bilang dalam kesempatan pertama, ya saya mau jadi istrimu. Kenapa? Karena dia lihat suaminya ini adalah orang kaya. Tanpa diselidiki siapa itu Kilion. Bapak Ibu tahu nggak Kilion itu artinya apa? Saya mau kasih tahu saudara ya. Orang Yahudi itu kalau ngasih nama anak nggak sembarangan. Sebab orang Yahudi itu kalau ngasih nama itu mengandung makna
dan juga sebagai doa orang tuanya. Elimelek ini orang kaya. Tapi saya heran kenapa dia kasih nama anaknya Kilion. Kilion kalau Bapak Ibu lihat kamus Ibrani, leksikon ke dalam bahasa Inggris, itu berarti destruction, kehancuran. Saya bilang sama saudara barusan, bahwa orang Yahudi kalau ngasih nama anaknya, itu bukan cuma nama yang indah atau enak didengar, tapi punya makna sekaligus doa dari orang tuanya. Bapaknya namanya siapa Kilion? Elimelek. Tahu nggak artinya Elimelek apa? Eli itu Allah, Melek itu raja. Jadi orang tua Elimelek ini ketika punya anak laki-laki bayi, aku beri nama anakku ini Elimelek ya, artinya Allah adalah rajaku. Si orang tua sedang berdoa, berharap agar anaknya ini benar-benar tumbuh menjadi orang yang jadikan Allah sebagai rajanya. Tapi ketika Elimelek ini berkeluarga, dia kasih nama anaknya Kilion, destruction, kehancuran. Apa artinya? Elimelek bisa jadi punya hati yang tidak benar. Dia kasih nama anaknya kehancuran. Kata Kilion itu saudara, diadopsi dalam menjadi bahasa Inggris, kill, bunuh, pembunuhan, kematian. Dan itulah yang terjadi. Rut tanpa selidiki bibit bobot bebetnya. Karena lihat Kilion kaya, dia langsung mau dinikahi. Apa yang terjadi? Kilion mati muda. Sehingga Rut akhirnya menjadi janda muda, janda kembang, sebelum dia punya anak dari Kilion ini. Inilah latar belakang Rut, saudara. Yang saya mau pelajari, yang saya mau bagikan kepada saudara, apa yang bisa kita contoh dari Rut ini? Coba ya, kita baca ayat-ayat berikut ini, masih dalam kitab Rut, saudara. Tolong dibaca Rut pasal yang pertama tadi. Kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-15. Ayat ke-7 sampai ayat ke-15. Silakan. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang 15. Demikian firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Kurang lebih ceritanya begini. Nggak terlalu lama. Hitungan 10 tahun Alkitab katakan. Naomi yang tadinya ke daerah Moab karena ingin mencari makan. Dia mengikuti suaminya, boyong keluarganya semua, tinggalkan tanah perjanjian, tinggalkan Bethlehem, tinggalkan Yehuda, ke Moab. Karena dia punya uang, dia kaya raya. Tapi karena dia masuk ke tempat yang terkutuk. Perhatikan baik-baik. Dia bawa keluarganya ke daerah yang terkutuk. Maka habislah semuanya. Alkitab katakan Elimelek mati. Sehingga Naomi menjadi janda. Bukan saja Elimelek mati, tapi dua anaknya yang sudah beristri masing-masing, Orpa dan Rut, juga mati. Mahlon dan Kilion mati, saudara. Sehingga akhirnya Naomi tinggal sebatang kara. Hanya ditemani oleh dua menantunya yang bukan orang Israel.
orang Moab. Hartanya habis demi sedikit demi sedikit. Ketika hartanya habis, Naomi sudah tua. Dia dengar tanah Yehuda, Israel, kota tempat kelahirannya, Bethlehem, dipulihkan Tuhan. Tadinya kering, kemarau panjang, gak ada padi, gak ada gandum, gak ada makanan. Sekarang sudah dipulihkan Tuhan, ada gandum banyak, ada makanan lagi. Ketika dia dengar itu, dia berpikir, di masa tuaku ini sebelum ku mati, aku gak mau mati seperti suamiku dan anak-anakku di negeri orang, di tanah terkutuk. Aku mau kembali ke kampung halamanku. Maka dia kembali ke Bethlehem. Dua menantunya ikut dia. Di tengah jalan Naomi baru sadar bahwa menantunya ini gak punya hubungan darah dengan dirinya. Mereka mengikuti karena mereka adalah menantunya, istri dari anak-anaknya yang sudah meninggal. Maka Naomi berhenti, bilang sama dua menantunya, kalian ngapain ikut aku? Aku udah tua, gak mungkin punya anak lagi. Udah lebih baik kalian pulanglah ke rumah orang tuamu. Kau masih muda, pasti nanti ada jodoh yang terbaik. Masih ada laki-laki yang mau meminangmu. Kau akan punya kehidupan nanti kalau pulang ke rumah ibu bapaknya. Orpa akhirnya berpikir rasional. Orpa pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Ruth tidak. Ini Ruth tidak masuk akal kalau menurut saya. Saya sudah khotbahkan ini di banyak tempat, di banyak komunitas Kristen. Dan setiap saya bertanya ini, jawabannya selalu sama. Saya tanya sama saudara khususnya yang perempuan ya. Kalau saudara masih punya mama kandung, ibu kandung, dan saudara punya mertua perempuan yang masih hidup, ibu mertua perempuan yang masih hidup. Terus saya, orang lain bertanya sama saudara, pilih mana, lebih cinta mana, sayang mana, lebih mau tinggal sama siapa? Sama ibu kandungmu, mama kandungmu, atau mertua perempuanmu, atau ibu mertua perempuanmu? Apa jawabmu, kaum wanita Tuhan yang dengarkan khotbah ini? Coba angkat tangan, yang lebih milih mertua perempuannya daripada ibu kandungnya. Saya yakin gak ada. Yang ada kita pasti milih ibu kandung kita, mama kandung kita. Itu yang rasional, saudara. Sebab seumur hidup saya ini, saya sangat jarang, hampir tidak pernah ketemu ada perempuan yang lebih sayang sama mertua perempuannya dibandingkan ibu kandungnya. Semuanya kalau ada pilihan, pasti lebih memilih ibu kandungnya atau mama kandungnya. Kecuali kalau ibu kandungnya sudah meninggal ya, mungkin dia akan sayang sama mertua perempuannya. Kenapa? Tidak ada pilihan. Tapi kalau dua-duanya masih hidup, pasti yang normal lebih bilang, saya lebih cinta ibu kandung. Itu manusiawi. Makanya saya bilang tadi, semua perempuan yang lebih milih ibu kandungnya, mama kandungnya dibanding mertua perempuannya, itu normal. Seperti Orpa normal. Orpa kembali ke rumah ibu kandungnya. Itu pikiran yang rasional. Tapi Ruth enggak loh saudara. Itu menarik. Berarti kalau Ruth tidak normal, Ruth enggak rasional, berarti siapa Ruth? Bagaimana Ruth? Bahkan saya berani berkata, cenderung gila ini. Karena nggak mungkin saudara, kalau masih bisa memilih, lebih milih mertuanya. Pertanyaan saya, kenapa Ruth lebih senang sama mertuanya? Ikutin mertuanya, padahal mertuanya sudah tua, tidak punya apa-apa lagi. Kenapa Ruth lebih milih mertuanya untuk tinggalkan kampung halamannya di Moab, untuk pergi ke Bethlehem? Tempat di mana dia nggak punya siapa-siapa, tempat dia nggak kenal siapa-siapa. Yang dikenal kalau di Bethlehem nanti cuma mertua perempuan yang sudah tua ini dan miskin pula. Kenapa Ruth berpikir dia lebih milih mertuanya coba? Jangan kau bilang begini ya, oh mungkin Naomi itu baik sekali Pak. Cinta mati dia sama Ruth. Mungkin saja sih Naomi sayang banget sama Ruth saudara. Tapi tadi seperti yang saya bilang, kau jawab aja deh yang perempuan-perempuan dengar khotbah saya ini. Kalau ada pilihan, lebih milih mama kandung atau mertua perempuan? Pasti milihnya mama kandung. Jangan-jangan yang dengar khotbah ini juga ketika ingat saya ngomong mama mertua, pikirannya malampir gitu kan. Kenapa? Karena biasanya nggak akur itu menantu perempuan sama mertua perempuan, kayak Tom and Jerry saudara. Di depan bisa mama manis-manis, mertuanya bilang, ih menantuku yang cantik. Pas ke belakang, gitu kan, muntah-muntah. Kenapa? Enek.
kesel. Sehingga banyak laki-laki akhirnya berada di posisi yang nggak enak. Mau bela istrinya, ini mama kandungnya. Mau bela mama kandungnya, ini istrinya. Banyak kan terjadi perceraian karena situasi seperti ini. Nah saudara, kenapa Ruth begitu mau mengikuti Naomi dibandingkan pulang ke rumah ibu kandungnya? Jawabannya bukan karena Naomi baik, saudara. Bisa jadi Naomi baik, tapi bukan itu alasan utama Ruth mau ikut Naomi kembali ke rumahnya Naomi, ke kampung halamannya Naomi. Apa yang membuat Ruth lebih memilih mertuanya ini dibanding pulang ke rumah ibu kandungnya? Saya temukan, saudara, jawabannya di ayat-ayat ini. Tolong dibaca. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17-nya. Rut pasal pertama. Ini jawabannya di sini, saudara. Silakan dibaca. Rut pasal pertama, ayat yang ke-16 dan 17. Silakan. Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Perhatikan saudara ya. Coba bacanya sambil dimainkan bahasanya gitu ya. Coba, masuk akal enggak? Masuk logika kita tidak? Normal enggak? Ada menantu perempuan ngomong sama mertua perempuannya begini. Jangan desak aku meninggalkan engkau mama mertua. Dan pulang tidak mengikuti engkau mama mertua. Sebab kemana engkau pergi mertuaku, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam mertuaku, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu mertuaku adalah bangsaku, Allahmu mertuaku adalah Allahku. Ada enggak menantu perempuan ngomong gini sama mertua perempuannya? Di mana engkau mati mertua, aku pun mati di sana. Di sana aku juga dikuburkan. Terus ngomong begini, begini kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dengan engkau mertua perempuanku yang cantik. Ada nggak kira-kira menantu perempuan ngomong gitu? Kalau laki-laki pernah nggak dengar bini lo, istri lo ngomong gitu sama nyokap lo, sama orang tuamu, sama mamamu? Nggak ada saudara, nggak ada. Ruth bisa begini, bisa mencintai mertuanya, itu bukan karena Naomi baik. Kenapa alasannya? Alasannya tadi saudara di ayat 16, saya baca ya kalimat terakhirnya. Disitulah aku juga bermalam. Bangsamu bangsaku, Allahmulah Allahku. Kenapa Ruth lebih milih ikut mertuanya Naomi dibandingkan pulang ke rumah ibu kandungnya di Moab? Karena Ruth sudah mengalami Tuhan. Mengalami Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mengalami Allahnya Naomi. Allahnya Kilion suaminya. Allahnya Elimelek mertuanya. Ruth sudah mengalami Tuhan ketika masuk ke keluarga ini. Sehingga dia berani berkata, mengucapkan pengakuan iman loh saudara ini. Allahmu, Allahku. Yehovamu, Yehovaku. Yahwehmu, Yahwehku. Adonaimu, Adonaiku. Ini diucapkan oleh lidah seorang perempuan kafir. Perempuan Moab, saudara. Itu yang saya banggakan dari Ruth. Itu kenapa saya kalau baca kisah ini saya seperti ditampar berkali-kali. Sebenarnya apa yang dialami, situasi yang dialami Ruth juga dialami oleh Orpa loh saudara. Dua perempuan ini perempuan kafir, perempuan Moab. Sama-sama masuk dalam keluarga Israel. Yang bapaknya namanya Elimelek, ibunya namanya Naomi. Suami mereka masing-masing namanya Mahlon dan Kilion. Ketika dua perempuan kafir ini masuk menjadi keluarga Israel, mereka juga menyembah Allahnya mertua dan Allahnya suaminya. Mereka sadar Allahnya mertua dan suaminya beda dengan Allah ibu kandungnya, Allah mereka sebelumnya.
Orang Moab itu orang kafir, penyembahannya politeisme, penyembahannya banyak berhala, patung-patung, dewa-dewa dalam bentuk sembahan. Rut dulunya menyembah patung, orang tuanya bilang ini dewa kita, patung bentuknya ini, makhluk ini dibuat patung, ini Allah kita. Rut maka menyembah patung itu dengan pikiran ini dewanya. Ketika dia masuk dalam keluarga Israel, keluarga ini mengajarkan Allah kita, bukan Allah yang patung itu, bukan Allah yang dibentuk oleh tangan manusia. Karena firman Tuhan katakan kan dalam hukum Taurat kan, jangan buat apapun yang menyerupai makhluk hidup dan kau sembah sebagai Tuhan. Aku adalah Allah yang cemburu. Maka mereka ketika masuk, mereka sadar bahwa mereka masuk ke dalam keluarga yang menyembah bukan patung, menyembah Yehova, Allah alam semesta ini. Allah yang mereka sembah ini beda dengan Allah yang mereka sembah sebelumnya. Tapi Orpa cuma luarnya saja yang berubah peribadatannya, tapi hatinya tidak mengalami perubahan. Itu kenapa ketika Naomi bilang kamu pulang aja ke rumah ibumu, dia begitu mudahnya. Kenapa? Dia pakai rasionya. Ya lebih baiklah ke rumah ibu gua. Ibu gua punya uang juga kok, mungkin nanti bisa punya nikah lagi, punya suami lagi, daripada ikut mertuaku ini yang tua, miskin, kembali ke kampung halamannya lagi. Iya kalau di tengah jalan gak mati. Kalau mati gimana? Di padang gurun aku sendirian. Waduh, mendingan pulang aja deh ke rumah ibu kandung. Tapi Rut gak mau. Kenapa Rut gak mau? Kenapa Rut milih ikut Naomi? Bukan semata-mata cinta Naomi. Kenapa saudara? Karena Rut mengalami Tuhan ketika ada di rumahnya Naomi. Dia pakai otaknya dia. Kalau gue kembali seperti iparku Orpa ke rumah ibu kandungku, aku kembali menyembah Allah dalam bentuk dewa yang disembah ibu bapakku. Aku kembali pada penyembahan kepada berhala. Aku gak mau. Aku sudah mengalami Yehova, aku sudah mengalami Tuhan. Aku bahagia, aku mengalami shalom, damai sejahtera sukacita dengan menyembah Allah seperti ini. Aku gak mau menyembah patung lagi. Maka biarin ajalah mertuaku sudah tua. Biarin ajalah mertuaku sudah miskin. Tapi mertuaku ini mau bawa aku ke Bethlehem, ke Yehuda, ke Israel, ke tanah perjanjian. Ke tempat di mana semua orang yang hidup di situ menyembah kepada Allah yang sama, Yehova itu. Biarlah aku di sana, tapi aku lebih dekat dengan Allah, dengan Yehova yang kualami di rumah tangga ini. Maka Rut ikut Naomi. Saya yakin ini tafsiran saya. Bukan karena Naomi baik, tapi karena Rut ingin terus menyembah Allahnya Naomi. Maka banyak orang Kristen harus belajar dari Rut ini. Banyak orang Kristen sudah menjadi Kristen tapi gak mengalami Tuhan. Banyak orang Kristen beribadah tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Itu kenapa banyak orang Kristen kalau belum mengalami Tuhan, kalau belum mengalami jamahan Tuhan secara pribadi, begitu mudahnya murtad. Ketika ketemu laki-laki tampan kaya, ketika ketemu perempuan cantik kaya, ketika ketemu tawaran harta, kekayaan, jabatan, begitu mudahnya berbalik tinggalkan Tuhannya. Bukankah itu kesaksian banyak yang kita lihat fenomenanya terjadi di bangsa ini? Meninggalkan Tuhan begitu mudahnya. Rut tidak demikian. Dia terus mau mengalami Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan, dia bisa mencintai mertuanya. Meskipun mertuanya ini biasa, meskipun mungkin mertuanya ini jahat, tapi dia bisa mencintai. Kenapa? Dia mengalami Tuhan. Tuhan yang ubah hatinya. Sehingga cara pandang dia kepada mertuanya berbeda. Dia bisa memandang mertuanya ini seperti Tuhan memandang dirinya, seperti Tuhan memandang mertuanya. Wah, makanya di sini ibu-ibu dengarkan saya, lu gak akan bisa mencintai mertua lo, lu gak akan bisa mencintai mertua perempuanmu. Sungguh-sungguh seperti Rut bilang begini ya, pokoknya mertua gak ada yang misahkan aku dengan engkau ya, gak akan bisa sampai pada titik itu kalau kau belum mengalami Tuhan. Jadi kalau di sini masih ada yang dengarkan khotbah ini sama mertua perempuannya masih ciong, masih kayak Tom and Jerry, saya berani ngomong, kau belum mengalami Tuhan. Karena semua orang yang mengalami Tuhan pasti bisa berubah cara pandang terhadap musuhnya sekalipun. Rut begitu mencintai mertuanya karena dia mencintai Tuhan terlebih dahulu. Cintanya luar biasa loh. Coba kita baca yuk. Pasal 2. Ayat 2.
Ini luar biasa Rut. Yuk dalam beberapa menit tersisa ini. Rut pasal 2 ayat 2. Tolong dibaca terlebih dahulu. Rut pasal yang kedua ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Perhatikan baik-baik saudara. Ini Rut loh ya, yang mau menjadi menantunya Naomi karena pertama kali melihat calon suaminya orang kaya. Kilion itu orang kaya. Mungkin selama jadi istrinya Kilion, ketika Naomi masih punya duit, kerjaan dia mandi lulur setiap hari, manikur, pedikur, spa, segala macam untuk mempercantik dirinya. Tapi ketika dia ada di Bethlehem, di rumahnya Naomi, dia bilang sama Naomi mertuanya ini, biar aku kerja ya untuk supaya kita bisa makan. Aku mau kerja ke ladang, memungut sisa-sisa bulir jelai yang ditinggalkan orang-orang yang sedang manen itu. Bayangkan loh saudara. Mestinya kan yang bertanggung jawab atas hidupnya Rut Naomi. Rut itu di Bethlehem gak kenal siapa-siapa kok. Mestinya dia bergantung sama Naomi. Mestinya Naomi yang ngomong, Rut udah tenang aja nanti. Hidupmu aku yang tanggung. Tapi enggak. Meskipun dia tidak kenal siapa-siapa, dia begitu mencintai mertuanya. Sehingga dia bilang, mertuaku, aku kerja ya. Di ladang, saudara. Dia kerja dari pagi, siang, sampai petang. Coba dibaca ayat 7-nya. Rut pasal 2 ayat yang ke-7. Ini kata ini kata penyabit-penyabit yang sedang memanen ladang seorang kaya. Ayat 7, silakan. Rut pasal 2 ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ini kata penyabit-penyabit itu tuh. Ini perempuan ini dari pagi, siang, sampai petang ini nggak berhenti loh. Ada di belakang kami, memungut sisa bulir-bulir jelai. Kenapa begitu? Karena ini hukumnya Taurat, saudara. Orang Israel tuh kalau panen nggak boleh diambil semuanya. Harus disisakan buat orang asing dan orang miskin. Sehingga kalau musim panen, saudara ya, yang punya ladang itu bilang sama orang-orangnya, panen, tapi sisakan ya. Nah, orang-orang asing yang tidak punya pekerjaan, orang-orang miskin yang nggak punya kekayaan, itu ngikutin di belakang para penyabit-penyabit ini. Jadi sisa-sisa jelai, sisa-sisa gandum dikumpulkan mereka satu persatu. Rut ngikutin para pekerja si tuan tanah ini. Dia mungut butir jelai dari pagi, siang hingga petang. Sepanjang hari dia di ladang. Tadinya dia medikur, pedikur, spa, ya, menjaga kulitnya karena dia menantu orang kaya. Sekarang kerja di ladang loh saudara. Aduh bayangin. Begitu cintanya dia sama mertuanya. Dia kerja seharian penuh. Ngumpulin apa saudara? Ngumpulin sebanyak apa jelai? Coba dibaca ayat 17-nya. Ayat 17, Rut pasal 2, silakan. Rut pasal 2 ayat yang ke-17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia menggirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Seeva jelai banyaknya. Seeva itu ukuran zaman dulu. Kalau Bapak Ibu lihat kamus Alkitab, satu eva kurang lebih 36 liter. 36 liter tuh banyak loh saudara. Ya, saya mau kasih bayangan aja ya. Kalau kau di rumahmu pakai galon aqua, satu galon itu kurang lebih 19 kilo saudara. 19 liter maafkan saya. Satu galon. Jadi 36 liter itu kurang lebih 2 galon aqua, saudara. 2 galon aqua, beratnya 2 galon aqua. Jadi perempuan ini, si Rut ini kerja dari pagi, siang, sampai petang, ngumpulin butir-butir jelai yang disisakan para penyabit itu. Dia kumpulkan, dikirik, ya. Jadi sudah diirik, sudah bukan basah lagi, sudah tinggal jelai benar-benar. Beratnya 1 eva, 36 liter, kurang lebih berat 2 galon aqua. Berapa banyak perempuan di sini yang kuat gotong 1 galon aqua ketika aqua di rumahmu habis? Kalaupun ada, pertanyaan saya, siapa yang pernah bawa nenteng 2 galon aqua penuh? Itu berat. Dan Rut kerjakan ini, kenapa? Dia mencintai mertuanya. Kenapa? Karena dia sudah diubah Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami Tuhan. Dengarkan saya. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ketika kau kerjakan yang baik, Tuhan melihat.
Ketika Ruth mengerjakan hal-hal yang baik untuk mertuanya ini, yang tidak bisa dikerjakan perempuan normal termasuk iparnya Orpa sekalipun, Tuhan melihat. Dan kalau Tuhan melihat, Tuhan berkati. Akhirnya Ruth diberkati Tuhan luar biasa. Berkatnya apa, saudara? Beberapa ayat terakhir ini kita buka yuk. Ruth pasal keempat. Kisah ini bisa kau baca. Ruth itu cuma sampai pasal 4, saudara. Kisah pendek, tapi begitu luar biasanya. Pasal 4 ayat 13, tolong dibaca. Rut pasal 4 ayat yang ke-13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas kasih karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Rut diberkati Tuhan. Tadinya dia ke Bethlehem, ngikutin Naomi pulang ke kampung halamannya sebagai janda miskin. Dia nggak punya apa-apa, orang kafir. Dia ngikutin juga janda tua miskin yang nggak punya apa-apa dan kekuatan lagi, namanya Naomi. Mereka ini dua orang buangan, dipandang sebelah mata pun tidak oleh orang-orang di kampung halaman Naomi ini. Tapi ketika Ruth mengerjakan hal yang baik, melakukan hal yang baik buat Naomi mertuanya, Tuhan lihat itu dan Tuhan berkati Ruth, sehingga akhirnya ada seorang laki-laki jatuh cinta sama dirinya. Laki-laki itu ayat tadi katakan adalah Boas. Siapa Boas? Kalau kau baca dalam Alkitab, kitab Rut ini, Boas adalah yang punya ladang tempat Rut memungut bulir-bulir jelai. Boas adalah tuan tanah. Saudara coba ya, saya tanya ya, yang laki-laki normal. Laki-laki normal kalau kita belum menikah, kita punya pilihan, 2 orang perempuan. 11-12, cantiknya mirip, seksinya mirip, takut Tuhannya mirip, setianya mirip, wanginya mirip, semuanya mirip lah. Bedanya cuma satu perawan, 1 janda. Yang normal laki-laki, milih perawan atau janda? Pasti pilihnya perawan. Boas ini orang kaya loh saudara. Orang kaya itu gampang banget milih jodoh. Saya sepanjang hidup ini pernah melihat ada laki-laki, saudara ya, punya pacar, punya istri cantik luar biasa. Dan kebanyakan kalau laki-lakinya biasa saja mukanya, cenderung jelek gitu ya. Terus punya istri, punya pacar yang cantiknya minta ampun, pasti alasannya karena laki-laki ini tajir. Maka laki-laki jelek biasanya bisa punya istri, punya pacar, bintang film, bintang sinetron, gitu kan saudara ya. Kenapa? Kenapa perempuan ini mau sama laki-laki jelek ini? Karena tajir, men. Jadi Boas ini orang kaya. Dia sebenarnya milih perempuan tuh dengan cap cip-cup, kembang kuncup. Kalau ada perempuan yang ditaksirnya, diajak nikah, pasti perempuan ini langsung mau, saudara. Kenapa? Calon istri orang kaya. Tapi kenapa sih Boas ini bisa jatuh cinta sama janda ini? Orang kafir pula. Boas ini orang Israel yang diajarkan tidak boleh kawin dengan orang-orang yang bukan sedarahnya, yang bukan keturunan Israel. Apalagi Boas tahu Rut ini orang Moab. Moab itu bangsa yang dikutuk Tuhan. Boas tahu semuanya, saudara. Tapi kenapa mau nikahi? Saya percaya ini campur tangan Tuhan. Ketika Boas mungkin sedang mengamati perempuan perawan dari Israel yang cantik, Tuhan tiba-tiba bilang, ngapain liatin dia? Nih, liatin aja nih. Nih. Itu kan janda Tuhan. Itu kan si Rut orang Moab Tuhan. Tuhan terus berikan hati yang mencintai dalam diri Boas. Singkat cerita, mereka menikah. Rut yang tadinya sampai di Bethlehem sebatang kara, cuma tinggal punya mertua tua miskin namanya Naomi. Gak punya laki-laki lagi. Dia pasti berpikir, gak mungkin dia bisa punya suami di sini. Kenapa? Dia orang kafir. Mertuanya gak punya apa-apa lagi. Gimana mertuanya bisa kasih suami yang baik buat dia? Dia mungkin berpikir sampai matinya dia terus janda. Tapi Tuhan pulihkan. Dia punya suami. Bukan semata-mata laki-laki biasa. Not ordinary man. Tapi orang kaya raya namanya Boas. Bukan itu saja. Bukan saja Rut punya suami kaya. Tapi juga Rut diberikan anak dari suami itu. Hal yang luar biasa berikutnya adalah punya anak. Tadinya Rut adalah perempuan janda, gak punya keturunan. Dia mungkin tertunduk lusuh. Orang bilang, kau janda ya, punya anak gak? Kalau masih punya anak itu ada kebanggaan, saudara. Kenapa? Ada yang mewarisi nama keluarga. Enggak, saya belum punya anak. Dia tertunduk malu, tapi Tuhan pulihkan. Dia punya anak dari laki-laki kaya ini. Dan yang terakhir, coba kita baca saudara. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17.
Rut pasal yang keempat ayat 16-17, silakan dibaca yang terakhir. Rut pasal yang keempat ayat yang ke-16 dan 17. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Haleluya. Rut diberkati Tuhan. Dari tadinya janda muda, miskin, gak punya apa-apa, gak punya teman, gak punya laki-laki, gak punya pengharapan, gak punya masa depan. Orang asing pula di Bethlehem. Karena dia mengalami Tuhan, dia bisa mencintai mertuanya, bekerja mati-matian buat mertuanya. Tuhan lihat dia, Tuhan ubah itu air matanya menjadi sukacita. Air matanya Rut ditampung di kirbatnya Tuhan. Duka citanya diubah jadi sukacita. Diberikan Boas, laki-laki kaya. Diberikan yang kedua, anak. Dan yang ketiga, ternyata anak itu Alkitab katakan bukan anak biasa. Dari pernikahannya dengan Boas ini lahirlah Obed. Obed ini siapa? Alkitab katakan tadi, anaknya kemudian diberi nama Isai. Isai ini siapa? Isai ini ketika punya anak, kita kenal salah satu anaknya namanya Daud. Daud ini siapa? Raja di Raja Israel. Haleluya. Daud kemudian punya anak Salomo. Salomo siapa? Orang terkaya, orang yang penuh hikmat di muka bumi ini. Dan dari darah Daud ini lahirlah Yesusmu dan Yesusku. Luar biasa gak saudara? Dari perempuan kafir ini, Tuhan pakai luar biasa menjadi nenek moyang juru selamatmu dan juru selamatku, Yesus Kristus. Dari orang yang tadinya punya background jelek, dari bangsa yang terkutuk, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa ubahkan menjadi berlian. Dari perempuan yang gak punya masa depan, perempuan yang luar biasa. Tadinya ketika di Bethlehem, orang lihat pun tidak mau. Kenapa? Janda, orang kafir, anjing, mungkin diludahi. Tapi ketika dia menjadi istrinya Boas, siapa yang gak hormat sama Rut akhirnya? Kenapa? Boas kaya raya. Tadinya dipandang sebelah mata pun tidak, tapi orang-orang Bethlehem ketika ketemu Rut setelah menikah dengan Boas, pasti menundukkan kepalanya. Hormat, kenapa? Mereka respect sama Boas. Dan akhirnya Rut punya anak. Anaknya Obed. Obed punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Daud punya anak Salomo. Salomo punya anak Yusuf. Punya anak Maria. Yesusmu lahir ke dunia ini. Kalau kau mau diberkati seperti Rut, maka kuncinya apa saudara? Alami Tuhan. Kalau kau sudah mengalami Tuhan, hal yang mustahil, hal yang gak normal, yang tidak bisa dikerjakan orang biasa, akan bisa kau kerjakan. Dalam konteks Rut, mengasihi mertuanya dengan sungguh. Kalau kita sudah bisa melakukan hal ini, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Dan berkat tanpa diminta, diberikannya buat kita. Kau akan diberkati seperti Rut. Kalau kau diberkati oleh khotbah ini, berikan kabar baik ini. Program ini kenalkan kepada orang-orang banyak. Supaya mereka juga diberkati lewat program ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah pekabar-pekabar Injil dengan cara yang mudah seperti ini. Kalau kau tidak fasih lidah, kenalkan saja program ini kepada banyak orang. Supaya banyak orang bisa kenal Tuhan lewat program ini. Kalau kau diberkati, subscribe channel JKI YouTube, JKI The Way ini. Supaya setiap kami upload khotbah baru, saudara bisa mendapatkannya via email saudara. Saudara diingatkan lewat email saudara bahwa kami sedang mengupload khotbah terbaru kami. Semoga aja jadi berkat dan semoga kita bisa bekerja sama untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Shalom, terus memberkatimu. Haleluya.